Udah kelihatan kan ini? Halo? Udah jauh. Udah ya? Oke, harus balik di bab 1 di awal kelas 12 kalian udah belajar yang namanya arus arah gitu. Nah, sekarang di pertengahan kelas 12 kita belajar suaranya kurang keras, kurang jelas ya suaranya ya. Kurang jelas. Udah jelas belum sekarang? Kita sambil jalan aja ya. Di pertengahan kelas 12 ini kita sekarang belajar yang namanya arus bolak-balik. Apa sih bedanya arus arah sama bolak-balik? Ya jelas ya, dari namanya juga kelihatan. Yang satu ke arah, yang satu bolak-balik arahnya. Atau cara sama bolak-balik itu juga sering orang sebut sebagai direct current gitu, sama alternating current AC. Nah, seperti namanya ya sudah sangat jelas, direct current itu arahnya cuma satu gitu, arahnya kalau udah kesini ya kesini aja gitu kan ya. Kalau alternating current enggak, alternating current harus bolak-balik, dia bisa mungkin sekarang dia ke situ, sekarang terus beberapa detik mungkin ke situ. Kalau ngomongnya belajar nggak mau tahu lah urusannya siapa lah kalau tiga minggu. Oke, kita lanjut. Nah, bolak-balik itu gimana sih maksudnya? Tadi kan kita udah lihat bahwa dia arahnya berubah-ubah. Nah, berarti apa? Tapi kan kalau kita pikir berarti polaritasnya kan itu berubah ya. Kalau kita kan udah tahu arus itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kalau arusnya bolak-balik, berarti potensialnya berubah-ubah dong. Misalkan yang di sini sekarang ini plus, oh berapa detik kemudian jadi minus gitu. Nah, bentuknya gimana? Bentuknya adalah sinusoidal ya, mengikuti fungsi sinus. Dengan apa? Dengan frekuensi tertentu ya, omega. Pasti kalian juga udah belajar sih omega ya, frekuensi sudut. Ya, bentuknya sinusoidal gitu. Dan apa? Di saat-saat tertentu dia juga akan mencapai nilai-nilai maksimum ya. Ini Vn sama Im ini nilai-nilai maksimum. Kemudian kita lanjut, ada beberapa alat untuk mengukur ya, mengukur atau melihat apa ya, melihat bentuk tegangan itu. Itulah yang namanya oscilloscope. Ini alatnya ya, macam-macam settingannya, bisa buat ngatur skala dan lain-lain. Nanti ya seperti yang kalian lihat, bentuk tegangannya terlihat di sini, sinusoidal. Kemudian ada beberapa istilah dalam arus bolak-balik. Yang pertama yaitu seperti yang tadi, maksimum ya.
Masih kurang jelas ya. Justru karena kurang jelas maka pakai info. Satu kurang jelas ya. Yang lain kurang jelas juga nggak? Suaranya kurang jelas nggak ini? Halo, halo. Apa mungkin itunya ya, Jo? Ini earphone-nya. Kurang jelas kenapa ya? Rasanya normal-normal aja kemarin-kemarin. Bentar ya. Halo, halo. Sekarang udah jelas belum? Udah, jelas. Udah ya? Iya. Tapi yang tadi masih paham nggak atau beneran nggak kedengeran apa gitu? Masih kedengeran nggak? Atau udah parah banget jadi? Oh, yang ya udah ada yang mau ditanya dulu nggak yang mengenai yang tadi itu? Mungkin ada yang kelewatan gitu atau ulang lagi ya? Kita ulang lagi. Ya, jadi sekali lagi ya, arus DC sama arus AC. DC berarti direct current, arus arah. AC berarti alternating current, arus bolak-balik. Direct current berarti arah arusnya tetap. Alternating, arus bolak-balik, berarti arah arusnya bisa berubah-ubah. Bisa suatu saat dia ke sini, bisa suatu saat beberapa detik kemudian dia ke sini. Itu perbedaannya. Kemudian bentuk tegangannya seperti yang tadi, sinusoidal dengan frekuensi tertentu ya. Dan di saat-saat tertentu juga dia mencapai nilai-nilai maksimum. Itu ya konstanta yang ada di depannya ya, di depan fungsi sinusnya. Kemudian untuk melihat atau mengukur gitu, maka kita pakai yang namanya osiloskop. Osiloskop itu gimana? Osiloskop itu alatnya begini, banyak settingannya, bisa buat ngatur skala dan lain-lain. Kemudian ya kita lanjut ya. Tadi kan sampai sini. Tadi udah kita bahas nilai maks paling besar. Dalam hal ini kita ngomongin tegangan atau arus ya. Nah, kemudian ada juga istilah puncak ke puncak. Puncak ke puncak itu apa? Ya jarak dari nilai maksimum ke minimum gampangnya. Atau berarti dua kali nilai maksimum. Nah, kemudian ini yang salah satu yang paling penting yaitu efektif atau orang biasa sebut juga RMS gitu. RMS itu singkatan dari root mean square gitu. RMS. Root mean square. Ya, berarti apa tuh bahasa Indonesianya? Akar rata-rata kuadrat ya. Itu RMS. Pengertiannya apa? Pengertiannya adalah nilai maksimum dari arus bolak-balik yang akan memberikan daya yang sama dengan padanan arus searahnya gitu. Cara menentukannya gimana? Cara menentukannya melalui hubungan ini gitu. Yaitu VRMS
maksimum per akar 2. Sama, arus juga seperti itu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, gitu. Ini V peak gitu, V puncak atau maksimum. Terus dari maksimum ke minimum itu kita sebut apa? Puncak ke puncak gitu. Dan kemudian ada juga RMS. Ya, tidak terlalu jelas ilustrasinya, cuma ya seperti itulah intinya. Oke, ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Oh ya, ngomong-ngomong, kalau yang diukur, kalau kita mau ngukur, itu yang diukur itu RMS ya. Kecuali dibilang pengukurannya maksimumnya segini gitu. Tapi yang diukur itu RMS ya. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Ratna barangkali atau Anissa gitu. Nida. Oke, nggak ada ya. Kita lanjut diagram Fasor. Diagram Fasor itu apa? Diagram Fasor itu adalah metode penggambaran fungsi dengan vektor yang berputar. Maksudnya gimana? Nanti kita lihat. Nah, berhubung kita belajar arus bolak-balik sekarang, berarti yang digambarkan adalah tegangan dan arus. Gitu. Karena nggak mungkin kan kita kalau ada problem nih, kita gambar sinusoidalnya terus, ya buang waktu ya, susah juga gitu kan. Makanya kita pakailah diagram Fasor. Nah, contohnya gini nih. Ini ada fungsi sinus gitu. AM sin omega T plus V. Nah, ini kita gambarkan pakai Fasor nih. Fasor kayak gini nih bentuknya nih. Ini vektor gitu. Terus nanti berputarnya counterclockwise ya. Berputarnya counterclockwise. Dan ini nanti omega T-nya ada di sini penentuannya. Sedikit catatan buat diagram Fasor bahwa perlu dipahami diagram Fasor itu cuma metode ya. Cuma metode. Bukan berarti yang digambarkan itu pasti vektor ya. Ya, buktinya tegangan. Tegangan itu kan skalar. Tapi bisa kita gambarkan dengan Fasor tuh bisa. Gitu. Oke, kita lanjut. Kita sudah belajar tentang bentuk tegangannya, sekarang aplikasinya ya. Kita mau lihat bahwa bagaimana respon komponen-komponen listrik terhadap arus bolak-balik ya. Misalkan yang pertama ini nih, resistor gitu yang paling gampang. Perhatikan bahwa jelas ya, delta V yang sinusoidal ini, sumber tegangan ini pasti seluruhnya dipakai buat resistor ya. Sama dengan I kali R, hukum Ohm. Delta V max sin omega T sama dengan I kali R. Maka apa? Maka arusnya ya tinggal ini dibagi R ya. Gampang kan? Dan inilah delta V max per R inilah yang kita sebut I maksimum gitu. Sampai sini ngerti gak? Paham gak ini? Atau ada yang bingung barangkali? Kalau bingung jangan sungkan nanya ya.
Oke, nggak ada ya. Ada yang nanya ya. Jelas, oke. Oke. Kita lanjut. Tadi kan kita lihat ya, delta V sama delta V max sin omega T, gitu kan. Fungsi tegangannya sinus omega T. Oh, ternyata fungsi arusnya juga sinus omega T. Berarti apa? Dalam hal ini dikatakan mereka sefase. Sefase itu apa maksudnya? Sefase itu mereka mencapai nilai maksimumnya bersama-sama, nol bersama-sama, minimum bersama-sama, gitu. Itu sefase namanya. Nah, diagram fasornya gimana? Fasornya begini. Jadi mereka searah gitu ya, searah. Terus berputarnya bareng-bareng gitu. Itu untuk resistor. Sekarang kita lanjut ke induktor. Induktor. Sama, delta V-nya tetap delta V max sin omega T. Nah, kalian udah belajar induksi elektromagnetik kan ya? Berarti kalian ingat ya, delta VL, tegangan, waduh, matiin aja deh. Delta VL, itu apa? Minus L dI dt. Minus L dI dt. Berdasarkan hukum 2 Kirchhoff, ya. Kalian juga ingat lah pasti ya, ini bab 1. Kalau nggak ingat silahkan review sendiri. Bahwa apa? Jumlah tegangan dalam satu loop tertutup 0. Itu kan ya. Berarti apa? Delta V tambah delta VL 0. Oh, berarti delta V max sin omega T sama LDI dt. Kan minusnya pindah ruas ya, jadi plus. Jadi kita manipulasi jadinya seperti ini. DI sama delta V max per L sinus omega T dt. Kalian udah belajar integral kan ya? Ada nggak yang belum belajar? Adakah yang belum belajar integral? Masih problem sih. Adakah yang belum belajar integral? Ya, sepertinya udah semua ya. Oke, kalau kalian udah belajar integral, maka apa? Maka kalian harusnya tahu ya, integral sinus omega T ini hasilnya apa? Ya, hasilnya minus cos. Ya, ada yang pencet ya. Minus separa omega cos omega T gitu kan ya. Karena ini kan batas-batasnya dari 0. Ada yang nanya ya. Harus bolak-balik ini materi kelas 12, Kak. Iya, Maria. Kelas 12. Bab 5 ya kalau nggak salah. Kamu kelas berapa, Maria emang? Kelas 11 kah? Atau jangan-jangan kelas 10 lagi? Oh, kelas 11. Oh. Iya, Maria. Kelas 12. Mungkin agak-agak susah karena ada beberapa yang mungkin kamu belum pelajari ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang ngerti tanya aja Maria. Oke, lanjut ya. Kalian juga pasti sudah belajar trigonometri gitu. Atau mungkin ada yang belum.
Tapi percaya aja ya, percaya aja bahwa cos X sama minus sin X min pi per 2 ya. Bisa dibuktikan sih. Silakan dibuktikan sendiri ya. Nah, dengan menggunakan identitas ini, maka apa? Jadinya fungsinya seperti ini ya. Delta V max per omega L sin omega T min pi per 2. Kalian lihat, ada sesuatu yang menarik di sini. Ini kan harusnya apa? Harusnya ini apa? I max ya. Nilai maksimumnya ya. Harus maksimumnya. Oh, tapi kalian udah belajar hukum Ohm. Kalian udah belajar hukum Ohm bahwa apa? I itu adalah tegangan bagi hambatan kan? Tegangan bagi hambatan. Oh, kalau begitu omega L ini adalah semacam hambatan ya. Nah, inilah yang kita namakan XL. Atau yang kita namakan reaktansi. Reaktansi apa? Induktif. Itu XL. Oke, kita lanjut. Kalian perhatikan ya. Tadi kan fungsi tegangannya apa sih? Sinus omega T. Sinus omega T. Tapi I-nya omega T minus pi per 2 ya. Berarti apa? Berarti arusnya tertinggal sejauh 90 derajat ya. Kan omega T min pi per 2. Pi per 2 radian 90 derajat. Oh, berarti dikatakan harusnya terlambat gitu. Kalau dari grafiknya seperti ini. Kalau fasornya seperti ini gitu. Ya, gitu ilustrasinya. Adakah yang mau ditanya dulu sampai sini? Atau nggak ada? Udah jelas? Super barangkali ada yang mau ditanya? Atau Syah? Marsa? Paham, bagus. Kalau mau tanya tapi malu, private chat aja ya. Ya, oke. Kita lanjut ke komponen terakhir, yaitu kapasitor. Kapasitor ini seperti ini. Sama, delta V-nya tetap delta V maksin omega T. Kalian ingat bahwa tegangan kapasitor itu apa sih? Ya, Q per C ya. Muatan yang disimpan per kapasitansi. Gitu. Sama berdasarkan hukum 2 Kirchhoff. Delta V max sama dengan ini harusnya ada minus apa enggak ya? Lupa deh. Ya, ikutin aja dulu ya. Ya, berarti Q sama C delta V max sin omega T. Nah, kita tahu juga bahwa arus itu apa sih? Arus itu adalah laju muatan ya. Laju muatan. Berarti dQ per dt.
turunan muatan terhadap waktu. Berarti apa? Ini turunkan aja ya, turunan sinus apa? Oh, omeganya keluar, cos T, cos omega T. Kalian lihat, ini kan harusnya IMAX ya. Harusnya ini harus maksimum. Tapi kok delta V-nya nggak dibagi apa-apa gitu. Ini berarti ini hambatannya. Sama kayak tadi, ini reaktansi kapasitif. Gitu. Lanjut. Nah, kalian lihat ini sinus, ini cos. Ingat bahwa cos itu kan sinus juga sebenarnya ya. Cuma dia kiri dikit gitu. Digeser pi per 2 ke kiri. Berarti apa? Tegangannya yang tertinggal sekarang. Sejauh berapa? 90 derajat. Nah, gitu. Ini sinus gitu. Nah, kalau kosinus kan mulainya dari sini ya. Kalau melalui grafik fasornya begini. Ini tertinggal 90 derajat. Siku-siku berarti di sini. Gitu. Nah, kita lanjut ke rangkaian RLC. Biasanya di UTBK itu soal-soalnya tidak satu komponen sendiri-sendiri sih. Biasanya mereka langsung pakai 3 ya, 3 digabung. Inilah yang dinamakan RLC seri. Nah, kayak gitu. Sangat terkenal ya rangkaiannya. Jadi ada resistor R, induktor L, kapasitor C gitu. Makanya dinamakan rangkaian RLC. Analisisnya sama ya. Kalau di induktor itu kan delta V yang mendahului. Kalau kapasitor delta V-nya terlambat gitu. Oh ya udah. Berarti delta V. Berarti karena ini satu sumbu kan dikurang aja gitu. Nah, inilah resultanya delta V max. Delta V max-nya mendahului I. Sejauh apa? Sejauh V, sudut V. Gitu. Nah, kalian lihat juga, ini Pythagoras biasa ya. Delta VR kuadrat tambah delta VR min delta VC kuadrat. I-nya dikeluarin. Yang mau tanya? Enggak ya? I-nya kita keluarin. Jadi ini R, ini XL, ini XC.
Nah, kalian lihat, ini kan kayak hukum Ohm ya. Delta V sama I kali R. Cuma R-nya sekarang ini. Jadi besaran itu ya, seperti semacam hambatan total. Nah, inilah yang kita namakan apa? Impedansi Z. Inilah yang kita namakan Z. Dari fasor ini juga ya, fasor ini juga dapat kita lihat V-nya itu apa? Ya, V-nya adalah tangan inverse delta VL min delta VC per delta R, VR. Inilah yang namanya sudut fase. Gitu. Sudut fase. Kemudian bisa kita lihat juga I-nya ya tinggal delta V bagi ini ya, bagi Z. Kayak hukum Ohm biasa. Gitu. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya? Oh, paham. Yang lain? Yang lain, yang lain? Yang lain? Paham. Oke. Bagus. Kalau paham. Kita lanjut sifat rangkaian AC, rangkaian bolak-balik. Sifat rangkaian kita lihat dari reaktansi induktif dan kapasitif. Ada tiga kasus. Yang pertama, kalau XL lebih besar XC, maka dikatakan ini bersifat induktif. Kalau XC lebih besar dari XL, maka dikatakan bersifat kapasitif. Kalau XL sama dengan XC, ada yang tahu namanya? Ada yang tahu nama sifatnya apa? Resonansi. Oh, nanti. Benar sih, itu terjadi resonansi. Cuma dinamakan bersifat resistif namanya. Kalau sama dengan ya resistif. Nah, nggak seru nih, udah di-spill duluan nih materinya. Jadi ya seperti yang tadi dikatakan siapa? RCHLL gitu, Rachel mungkin. Ada yang namanya resonansi. Tadi kan XL sama XC dimerahin ya. Kenapa? Apa yang terjadi gitu? Yang terjadi saat XL sama XC? Kita lihat Z itu kan ini. Kalau XL sama XC berarti Z-nya minimum ya. Kan Z-nya nanti sisa R doang. Maka dikatakan resistif ya tadi. Karena Z-nya cuma dipengaruhi R. Gitu. Kalau impedansi minimum, maka arus maksimum.
Inilah yang disebut resonansi. Nah, tadi ya. Pertanyaannya sekarang gini. Frekuensi berapa? Gitu. Kan udah disebut nih XH sama XC nih. Frekuensinya berapa gitu. Atau minimal omeganya lah berapa. Kita lanjut. Jadi kan udah ya XL sama XC. XL itu apa? XC itu apa? Oh, XL itu omega L, XC itu seper omega C. Nah, udah. Berarti omega sama seperakar LC ya. Sebenarnya sampai sini juga udah bagus sih. Udah cukup. Cuma kalau mau lebih lanjut, ingat ya berarti F frekuensinya ini seper 2 akar LC gitu frekuensi. Susah nih. Resonansi. Itu ya. Lanjut. Ini ada semacam ilustrasi gitu. Kayak tadi saat omeganya ini seper akar LC, maka arusnya maksimum. Itulah yang namanya resonansi. Nah, ini data ini dipakainya ini data-datanya. Delta VRMS-nya 5 mV, induktornya 5 mikrohenry, kapasitornya 2 nanofarad. Gitu. Lihat-lihat, ini maksimumnya di frekuensi resonansinya ya, 10 megaradian per second. Bisa kalian hitung ya. Berarti apa? Omega kan seperakar LC. Seperakar 5, 10 pangkat min 6, 2 nano itu 10 pangkat min 9 ya, jangan lupa ya. Berarti apa? 1 per berapa? Akar 10 pangkat min 14. Ya, 10 pangkat 7 radian per second. Frekuensi yang sangat besar ya itu. Itu kalau kalkulator berapa tuh frekuensi F-nya itu? Bagi 2pi ya. Bagi 2pi ini 10 juta. Wah, ini frekuensi F-nya sekitar 15 apa? 15 MHz. Besar sekali ya. Gitu. Ya, persisnya segitu, super. 15 juta Hertz. Oke, kita lanjut. Daya listrik.
Kita lanjut daya. Iya, kenapa? Ada yang mau nanya, Pak? Nggak ada ya? Koncat barangkali ya. Daya listrik ya. Daya listrik. Daya listrik dalam rangkaian bolak-balik ya, rangkaian AC. Biasanya yang kita pakai itu daya rata-rata, bukan persis gitu. Karena kalau daya yang persis gitu, itu hitung-hitungannya susah. Maka kita pakai daya rata-rata. Nah, sengaja penurunannya nggak dikasih lihat, karena penurunannya susah gitu ya. Itu materi semester 2 jurusan fisika ya. Jadi kalian terima aja, percaya aja bahwa daya rata-rata ini IRMS, delta VRMS, cos V, V-nya sudut fase yang tadi. Nah, dalam hal ini cos V itu disebut sebagai faktor daya. Ada yang tahu cos V itu berapa? Maksudnya rumusnya apa? Cos V itu? Ada yang tahu kan? Ya, cos V itu cos V itu R per Z ya. Iya, betul Rachel. R per Z. Resistansinya atau hambatannya per impedansi gitu. Itu cos V. Nah, materi kita udah selesai sebenarnya. Sekarang kita tinggal latihan. Tapi istirahat dulu kita. Barangkali ada yang mau ditanya dulu sebelum latihan. Barangkali ada yang mau tanya dulu tentang materi yang tadi, atau mungkin tentang perkuliahan juga boleh. Atau mungkin ada yang masuk UI juga boleh tanya. Kita istirahat dulu beberapa menit, karena ternyata cepat juga ya. Kirain bakal lama. Mahasiswa jurusan fisika, super. Fisika UI semester 1. Super mau masuk mana? Super. Masuk UI juga kan? Jangan-jangan. Teknik mana? Fisika murni. Itu jadi gini, Rosa. Fisika murni dan lain-lainnya itu tahun ketiga ya milihnya. Kalau masih maba ya fisika doang gitu. Nggak ada fisika murni lah atau fisika material. Itu tahun ketiga milihnya. Teknik mana, super? UI kah, jangan mau ke UI juga atau ITB gitu? Atau jangan mau kayak Kak Lintang gitu di UGM gitu. ITB. Tapi ya susah. Iya sih. Teknik apa tuh? Kan tekniknya banyak.
Oh, teknik mesin ITB. Ya, sukses. Belajar yang pintar supaya SNMPTN lolos. Jadi waktu teman-teman kamu pusing UTBK, kamu udah santai-santai. Iya, SNM juga. SNM pilihan pertama. Sombong. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada yang mau tanya lagi, kita lanjut latihan aja. Supaya nanti kita habis kelas juga banyak waktu buat kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya UI gitu, atau SNMPTN, boleh. Ya. Nggak banyak-banyak, 6 soal aja, karena ngerjainnya juga susah. Oke, suatu rangkaian RL seri. RL kalau dalam hal ini berarti cuma resistor sama induktor ya. Gitu. Bisa dikombinasi, bisa RL, RC, LC gitu. Dia punya impedansi 100 ohm pada frekuensi 100 Hz dan impedansi 300 ohm pada frekuensi 500 Hz. Berapa induktansinya? Ya, silakan dicari. Berapa menit? Sekarang tuh jam berapa sih? 15.55 ya. 15.57 deh. Ya, silakan dihitung. Kalau ada yang mau jawab, boleh kirim ke private chat gitu. Nah, ini ya, apa? Pi-nya tetap aja ya, jangan diubah gitu. Maksudnya jangan jadiin 3,14 atau 22/7 ya. Atau pi-nya pi aja gitu. Ngomong-ngomong di sini ada yang gap year nggak? Tadi kan ada tuh yang kelas 11 tuh. Kita cuma kelas 11 sama 12 di sini.
Oke, udah 15.57. Gimana? Ada yang udah dapet? Anissa barangkali? Atau Intan? Atau Gargali mungkin? Barangkali? Rosa barangkali? Ya, kita bahas ya. Kita ingat tadi kita udah belajar. Sebentar ya. Oke. Tadi kita udah belajar bahwa apa? Ini kayaknya nggak mau. Bahwa Z, impedansi Z itu apa? Akar R kuadrat tambah XL min XC kuadrat ya. Tapi coba kalian perhatikan soalnya. Ini RL seri. RL berarti tidak ada C. Oke. XC-nya 0 berarti. XC-nya 0. Jadi dalam hal ini impedansinya jadi R kuadrat tambah XL kuadrat. Oke. Dibilang frekuensi 100 Hz impedansinya 100 ohm. Oh, berarti ada frekuensi nih di sini nih. Ya kita kan ingat ya tadi baru belajar XL omega L. Ini, langsung 2pi aja, 2πf L gitu kan ya. Omeganya kan 2πf. Kurang rapi berarti. Berarti Z sama dengan R kuadrat tambah 4pi kuadrat F kuadrat L kuadrat. Oh, oke. Berarti apa? Ya. Berarti apa? Z kuadrat adalah R kuadrat ditambah ini 4pi F kuadrat F kuadrat L kuadrat. R kuadrat ditambah 4pi kuadrat frekuensi 100 Hz 10 pangkat 4 sama dengan impedansinya 100 ohm 10 pangkat 4. Yang kedua R kuadrat tambah 4pi kuadrat 25 10 pangkat 4 9 10 pangkat 4. Oke. Itu. Nggak ada yang salah ya.
Ini kurang L kuadrat ya. Kurang L. Sorry, kurang L. Tadi ini 9, 10 pangkat 4. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ada yang kurang jelas kah barangkali? Oke. Dikurang. Berarti ini minus 4, 10 pangkat 4. 4 pi kuadrat minus 8, 10 pangkat 4. Ini coret 3. Minusnya juga. Berarti apa? 10 pangkat 4-nya juga. L sama dengan seperti akar 12 Henry. Gitu. Ada yang mau ditanya? Henny mungkin? Victoria? Oke, gak ada ya. Kita lanjut. 16.8 deh. 16.10 deh. Seperti biasa jawaban. Kalau mau jawab PC. Ya, silakan dikerjakan dulu ya. Sampai 16.10.
Halo, gimana? Udah 16.10. Kita langsung bahas aja ya. Oke. Kita dikasih tahu fungsinya adalah ini, fungsi arus 0,2 sinus 10T minus 30. Di mana XL 30 ohm. Ditanya fungsi tegangan. Fungsi tegangan. Oke, berarti kita cari Vmax dulu ya. Gimana tuh cari Vmax-nya? Ada yang punya ide cara cari Vmax-nya? Adakah yang punya ide Vmax-nya seperti apa? Oh ya, betul. Imax kali XL, kata Rosa. Betul. Berarti apa? Berarti apa? Vmax 30 ohm kali 0,2 ampere. 6 volt. Itu Vmax. Selain Vmax, yang perlu kita cari apa lagi? Fasenya. Fasenya. Kita tahu induktor itu apa sih? Induktor itu cirinya apa sih? Kan V mendahului I ya. V mendahului I. Sejauh 90 derajat. Artinya kalau I-nya masih di 0, V-nya udah 90. Gitu. Berarti apa? Berarti ya sudah. Minus 30 tambah 90. Berapa tuh? Plus 60 ya. Ya udah. VT-nya, fungsi tegangannya V6, 6 sin, omeganya tetap sama, 10T ditambah 60. Gitu. Adakah yang mau ditanya sampai sini? Adakah yang mau ditanya? Jangan-jangan pada tidur lagi. Ya udah, sepertinya cukup jelas ya. Ya, oke, belum ada. Cukup jelas berarti ya. Kita lanjut. Lumayan panjang. Satu rangkaian RLC seri. R-nya segitu, L-nya segitu, C-nya segitu. Dihubungkan dengan sumber tegangan itu. Kita diminta cari ABCDE. Oke. Ada yang mau kerjain? Ada yang atau jangan-jangan udah ada yang tahu nih yang A apa B? Kita
Kita bahas aja deh karena panjang. Oke. Pertama kita diminta cari sifat rangkaian. Sifat rangkaian itu kan dilihat dari XL dan XC. Oke, berarti kita carilah XL, XC-nya. XL omega L. Ini omeganya ini. Kan sinus omega T. Omeganya 100, L-nya 200 ohm. Gimana XC-nya? 1 omega C. Berarti 1/25, 10 pangkat min 6, 10 kuadrat. Berarti ini 10 pangkat 4/25. Berapa tuh? 10.000 per 25 itu berapa sih? 4 berapa ya? 400. 400. Oke. 400 ohm. X-nya lebih besar XL berarti. Itu kan. Sifat rangkaian kapasitif. Gimana impedansinya? Impedansi ya Z R kuadrat XL min XC gitu. R-nya 150. Ini kan langsung aja 200 ya. Jadinya berapa? 250 ya. Oh, ada yang chat. Kalau XC kurang dari XL, sifat rangkaiannya apa, Pak? Yang tadi, Rosa. Kan gini aja, apa? Lihat yang lebih gede itu reaktansi apa gitu. Oh, XC kurang dari XL. Berarti yang lebih besar L. L itu apa? Induktor. Induktor berarti induktif. Gitu. Gitu, Rosa. Ada lagi? Cukup menjawab ya. Oke. Kita lanjut, impedansi berarti 250 ohm. Diagram fasor. Oke, diagram fasor. Diagram fasor. Begini, diagram fasor itu selain tegangan, bisa juga digambarkan pakai reaktansi ya, atau hambatan. Jadi nggak perlu dicari dulu tegangannya, karena kita udah tahu XC sama R. Kan R itu di sini berarti ini 150 ohm R. Ini XC 200 XL. Ini wah panjang nih. Ya, nanti kalian bisa olah sendiri ya. Ini jadinya begini. XL-nya ke bawah gitu. Kan jadinya XC min XL.
L minus XC minus 200 ohm. Nilai Z. Ini V berarti. Ya, jelas ya dari sini. Berarti apa? Ini pakai orang lain deh. Ungu gitu ya. Ini Z. Dari sini jelas V-nya adalah minus 4/3. Nah, tangan sih. Tangan inverse. Ini tangan V minus 4/3. Tangan berapa yang minus 4/3? 4/3 itu berarti 53. Minus berarti minus 53 ya. Minus 53. Itu sudut fase. Frekuensi resonansi. Ya, kalian bisa cari sendiri, ini langsung tinggal disubstitusi aja. Dapat angkanya. Gitu untuk soal yang ini. Adakah yang mau ditanya? Adakah yang mau tanya? Victoria mungkin? Henny? Intan mungkin? Doyong? V-nya diubah. Diubah gimana, Rosa, maksudnya? Diubah gimana tuh? Jadi angka. Iya dong, yang ditanyakan sudut. Jadi kan ini V nih. Ini V-nya di sini. Berarti tangannya apa? Tangannya ya ini ya. Depan per samping ya. Minus 200 per 150 minus 4/3. Gitu, Rosa. Kira-kira menjawab kayaknya, Rosa. Jadinya V-nya minus 53 gitu kan. Halo, Rosa? Rosa, halo. Kurang paham. Maksudnya diubah jadi angka tuh gimana, Rosa? Diubah jadi angka tuh gimana? Aslinya kan emang angka, Rosa. Aslinya kan emang angka tuh. V-nya itu 53. Iya Rosa, 53 derajat. Minus 53 derajat. Kan ini nih, tadi mana slide-nya ya? Ini. Ini. V itu sudut, Rosa. V itu sudut. Sudut antara resultan sama sumbu horizontal gitu kan. Nah,
Kalau dari gambar ini kan berarti apa, Rosa? Berarti V-nya tangan, kan aslinya tangan V, delta V per delta VL, delta VC per delta VR, gitu kan. Tapi ini bisa juga ditulis XL minus XC per R. Tinggal arusnya dikeluarin aja. Gitu, Rosa. Ya, oke. Yang lain barangkali. Tadi slide-nya mana ya? Ya. Yang lain? Nggak ada ya? Oke. Lanjut. Nah, gini nih. Ada rangkaian RL seri, gitu kan. Terdiri dari sumber tegangan AC dengan maksimumnya V, frekuensinya F. Besar L bisa kita ubah sedemikian rupa sehingga faktor dayanya 1. Faktor daya masih ingat ya? Faktor daya itu ini. Ini nih. R per Z. Cos V sama R per Z. Itu faktor daya. Nah, tapi ternyata situasi ini mustahil. Jadi faktor daya tidak mungkin 1 gitu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kenapa mustahil? Sampai jam 16.32 deh mungkin. 16.32.
Nah, iya, halo. Gimana? Adakah yang sudah? Ada yang sudah tahu kenapa? Oke, begini. Rangkaian RL. Ini faktor daya. Faktor daya itu kan apa? V. R per Z. Itu kan. Z itu apa? Dalam hal ini berarti X-nya 0. Z-nya berarti R kuadrat tambah XL. Itu kan. XL itu tadi apa? Omega kuadrat L kuadrat. Gitu. Kalian lihat ya. Supaya cos V-nya, supaya cos V faktor dayanya 1, berarti L harus 0. Sedangkan soalnya bilang RL. Kesimpulannya apa? Tidak mungkin, gitu kan? Tidak mungkin terjadi. Gitu. Adakah yang mau tanya atau kurang paham? Rosma mungkin? Atau Monica? Atau Rosa mungkin? Intan? Enggak ada ya? Ya, oke. Kalau tidak ada yang mau tanya, cukup segitu aja untuk hari ini. Sebenarnya sih masih ada satu soal lagi sih. Cuma ini latihan sendiri aja ya, latihan mandiri aja. Latihan mandiri. Gitu. Kalau bingung mungkin boleh tanya mentor atau yang lain, boleh ya. Atau tanya guru mungkin. Ya. Terakhir nih, ada yang mau tanya sampai sini sebelum ditutup? Sebelum ditutup, nggak ada ya. Oke. Kalau begitu, demikian untuk materi hari ini. Harus bolak-balik. Terima kasih atas perhatiannya. Sekitar.